Ini bapak kok jam segini belum pulang-pulang sih? Aku jadi khawatir. Biasanya kan gak sampai semalam ini bapak pulang kerjanya. Mana dari tadi aku teleponin gak diangkat-angkat. Apa aku susulin aja ya ke tempat kerja bapak? Ya ampun, ibu ngapain sih dari tadi mondar-mandir gak jelas? Aku sampai pusing loh liatnya. Ibu itu khawatir banget tahu sama bapak kamu. Lihat nih, udah sampai malam gini, bapak belum juga pulang kerja. Kamu ini sebagai anak gak ada rasa khawatirnya sedikit pun apa? Udah toh bu, gak usah pakai acara khawatir berlebihan gitu. Bapak itu kan laki-laki, jadi bapak itu pasti bisa jaga diri. Kamu ini ada aja jawabannya. Bu ya kamu telepon nomor bapak pakai HP kamu. Gak diangkat bu. Mungkin bapak tuh lagi sibuk dan lagi ada kerjaan tambahan. Udah, mending ibu kasih uang ke Siska ya. Pakai data Siska udah mau habis nih. Astagfirullah nak, orang ibu loh lagi khawatir sama bapak kamu. Kamu kok malah minta uang sih buat beli pakai data? Lagian loh, belum ada sebulan kemarin bapak ngasih kamu uang buat beli pakai data. Masa udah habis aja? Ya gimana bu, Siska kan pakai datanya banyak. Jadi wajar lah kalau pakai data Siska udah mau habis. Buruan bu, minta uang buat beli pakai data doang loh ibu ini. Ya udah, nih ambil. Nggak tahan ibu dengar kamu ngerengek terus kayak gitu. Dihemat, jangan dikit-dikit habis terus. Dikira nyari uang itu tinggal garuk tanah apa ya? Wah, makasih ya ibuku yang cantik. Ya udah kalau gitu, Siska ke counter depan ya buat beli pulsa. Ya udah sana, sekalian ya tanya-tanya gitu. Siapa tahu kan ada yang lihat bapak. Iya ya, siap. Ya udah, Siska beli pulsa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak di jalan. Tak lama kemudian, Assalamualaikum, bapak pulang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya bapak pulang kerja juga. Bapak kok tumben banget sih pak, pulang kerjanya tuh malam banget. Ibu khawatir loh dari tadi. Maaf ya bu, bapak tadi di tempat kerja ada masalah. Jadi tadi bos sama karyawan tuh pada rebutan buat menyelesaikan masalahnya bu. Loh, ada masalah apa toh pak? Emangnya serius banget ya? Ya bu, ini tuh masalah gaji. Uang gaji semua karyawan tuh tiba-tiba hilang. Tadi aja bendahara kantor sampai heboh banget. Astagfirullah, kok bisa sih pak uang gaji karyawan hilang? Itu dicuri atau gimana pak? Kayaknya sih iya bu, makanya tadi semua karyawan tuh dikumpulin sama bos. Sekalian penggeledahan gitu. Terus gimana pak jadinya? Jadinya ketemu sih bu siapa yang nyuri uang gajian semua karyawan. Ternyata salah satu karyawan. Tapi sayangnya karyawan yang nyuri itu udah dibawa kabur uangnya. Ya ampun pak. Terus gimana? Apakah nanti semua karyawan termasuk bapak nggak akan digaji? Nah itu dia bu yang dirembukin bareng-bareng sama bos dan semua karyawan tadi. Katanya si bos sih bakal berusaha gitu buat tetap gaji karyawan. Tapi ya katanya semua karyawan jangan terlalu berharap. Dan besok adalah keputusannya bu, apakah semua karyawan bakal tetap digaji atau enggak. Duh ribet juga ya masalahnya. Tapi pak jadinya kasihan bos bapak nggak sih? Dia jadi nombokin buat gaji karyawan. Nah iya bu, tapi ya mau gimana lagi bu. Semoga rezeki bos bapak dilancarin ya, biar bisa nombokin gaji karyawan. Ya bu, amin. Ngomong-ngomong si Siska kemana bu? Kok gak kelihatan batang hidungnya? Biasa ribut minta uang. Udah tadi ribut minta uangnya. Sekarang dia lagi ke counter buat beli pakai data. Oh iya pak, Mbok ya dinasehatin gitu loh pak, itu Siska. Dia tuh makin kesini makin boros banget. Dan terus-terusan minta uang. Kalau ibu yang nasehatin itu gak pernah mempan pak. Dia udah ngejawab dan ngeyel lagi. Ya sama aja lah bu, kalau bapak nasehatin juga dia kayak gitu. Ya makanya bapak tuh sebagai kepala keluarga tegas sedikit dong kalau nasehatin Siska. Biar dia itu gak keterusan loh pak, hidup boros dan terus-terusan minta uang ke kita. Ya, kalau besok bakal bapak tegasin kok kalau dia itu minta uang lagi. Yang bener bapak mah dari kemarin iya aja, tapi nyatanya gak dilakuin. Ya aslinya bapak tuh gak tega bu kalau mau negasin si Siska. Dia lu anak semata wayang kita. Ya ampun bapak itu terus alasannya. Udahlah, ntar ibu aja yang negasin. Ini bapak mau makan dulu atau langsung mandi? Ntar biar ibu sekalian siapin makanan dan bikinin kopi. Bapak mau istirahat dulu deh bu ya, duduk di ruang tamu. Soalnya badan bapak itu pegel banget. Kalau mau langsung mandi mah
Ya udah, ibu buatin kopi dulu ya, biar bapak bisa rileks duduk sambil minum kopi. Boleh Bu, makasih ya. Ibu udah mau ngertiin keadaan bapak. Iya, sama-sama. Ya udah, ibu buatin kopi dulu. Assalamualaikum, Siska pulang. Waalaikumsalam. Kamu ini nak beli paket data kok lama banget? Padahal lo belinya di counter depan, gak jauh-jauh amat. Kok udah kayak ke kota-kota besar aja. Hehehe, soalnya tadi Siska sekalian beli es krim, Pak. Jadi agak lama deh. Walah, pantesan aja. Es krimnya mana? Katanya beli es krim. Udah habis, Pak. Siska makan di jalan. Oh iya, Pak. Siska minta uang dong, 500.000 aja. Hah? 500.000? Kamu buat apa nak uang segitu? Itu, Pak. Besok itu Siska diajakin main sama teman. Masa iya Siska nggak bawa uang jajan? Kan malu, Pak. Sedangkan lo teman-teman Siska bawa uang jajannya sejutaan. Ya tapi nak, uang segitu tuh kebanyakan loh. Kalau cuma buat jajan dan jalan-jalan sama temen. Dan denger ya, kamu tuh jangan ngikutin gaya hidup teman kamu yang boros. Mereka itu loh kan, orang tuanya punya banyak uang. Sedangkan bapak sama ibu itu uangnya pas-pasan. Bapak lo kok malah ngomong gitu sih? Pokoknya nggak mau tahu ya. Siska mau uang 500.000 sekarang juga. Kalau enggak, Siska mogok makan selama seminggu. Astagfirullahaladzim, kok kamu begitu sih ngomongnya sama orang tua nak? Gak baik loh nak, gara-gara gak dikasih uang kamu sampai mau mogok makan. Gak lucu lah itu mah. Bodoh amat. Udah Siska minta uang loh, Pak. Nanti Siska beneran mogok makan selama seminggu. Ya udah, nih uangnya. Tapi habis ini jangan minta uang lagi ya. Soalnya tadi di kerjaan bapak ada masalah. Jadi bapak belum bisa gajian. Walah, iya ya Pak, siap. Makasih ya bapakku yang paling aku sayang. Kalau gitu Siska ke kamar dulu ya. Oh iya, kalau bisa jangan ngomong sama ibu ya Pak. Ntar malah ibu ngomel-ngomel abis-abisan. Tak lama. Nah, ini Pak kopinya. Siska tadi udah balik apa Pak? Ibu sempat dengar suaranya barusan. Ya Bu, dia udah balik. Sekarang dia lagi di kamar. Oh alah, pantesan. Tadi Bapak sama Siska ngomongin apa toh? Oh, itu tadi Siska minta uang buat jajan besok. Jalan sama temen-temennya. Terus langsung Bapak kasih gitu? Ya enggak dong Bu, Bapak nasihatin dulu. Cuma katanya habis ini dia itu nggak bakal minta uang lagi. Jadi Bapak kasih deh. Astagfirullah Bapak. Tadi loh Bapak barusan bilangnya mau negasin kalau Siska minta uang lagi. Kok malah langsung Bapak kasih lagi sih ini? Soalnya Bapak nggak tega loh Bu. Dia loh tadi mengancam kalau nggak Bapak kasih uang dia bakal mogok makan selama seminggu. Bapak sih asal percaya aja kalau diancam sama anaknya. Dia itu Pak mana bisa mogok makan selama seminggu. Orang makannya aja loh 4 kali sehari. Duh capek banget deh rasanya ngadepin Bapak sama Siska. Udah sana Bapak langsung mandi aja bete banget deh Ibu. Tapi kan Bapak belum ngopi Bu. Iya juga. Ya udah mandinya habis selesai ngopi. Keesokan harinya Bapak berangkat kerja dulu ya Bu. Walah, iya Pak, hati-hati ya di jalan. Dan semoga hari ini masalah di tempat kerjaan Bapak tepat terselesaikan ya. Ya Bu, semoga aja ya. Oh ya, ngomong-ngomong si Siska kemana Bu? Kok pagi-pagi udah nggak ada sih? Barusan jalan Pak sama temennya. Kan Bapak yang ngasih uang buat si Siska jalan sama temennya. Walah, ya udah Bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ini ngeselin banget sih. Udah disindir-sindir juga, masih nggak merasa bersalah. Udah ngasih Siska uang buat jalan sama temennya. Ya udahlah, daripada kesel sendiri, mending sekarang aku langsung nyuci baju aja. Sementara itu Siska sedang asik jalan-jalan dengan teman-temannya. Wih, di sini bagus banget ya pemandangannya. Gak sia-sia nih kita jauh-jauh ke sini. Iya, bener banget. Jarang-jarang loh ada tempat wisata seindah ini. Asli. Ntar kita makan di restoran yang lagi viral yuk. Tapi sis, uang jajan kamu banyak nggak? Biasanya kan uang jajan kamu itu pas-pasan. Ya ampun, sedih banget deh dibilang kalau uang jajanku selama ini pas-pasan. Padahal kan udah termasuk banyak loh. Mereka aja anak orang kaya makanya bilang gitu. Cukup kok. Semalam aku minta uang sama bapakku 500. Terus sebelum berangkat aku juga ngambil uang di lemari ibuku 500. Jadinya aku megang 1 jutaan.
Wih mantap, tumben banget uang jajan kamu itu segitu. Ya udahlah yuk kita langsung gas ke restoran yang lagi viral itu. Sore harinya, Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Bu, Ibu. Waalaikumsalam. Loh, Bapak kok udah pulang jam segini? Terus Pak, gimana jadinya masalah di tempat kerja Bapak? Semua karyawan termasuk Bapak tetap digaji kan? Ya Bu, alhamdulillah semua karyawan termasuk Bapak digaji kok. Tapi kenapa Pak? Kok muka Bapak kelihatan sedih banget? Tapi Bapak kena pecat Bu. Malahan semua karyawan juga kena pecat karena bos Bapak jual perusahaannya itu. Ya ampun, jadinya bos Bapak melakukan hal itu. Tapi menurut Ibu sih itu udah keputusan yang terbaik Pak. Ya Bu, bener banget. Harus nyari kerja lagi dong Bu. Mana nyari kerja itu sekarang susah banget lagi. Duh, ya juga ya Pak. Tapi kita nggak boleh langsung negatif thinking Pak. Siapa tahu kan besok Bapak bisa langsung dapat kerjaan. Astagfirullahaladzim, maaf ya Bu, Bapak malah negatif thinking. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Ya udah, Bapak mandi dulu sana. Habis itu nanti Ibu buatin kopi sama siapin makanan. Oke deh Bu, siap. malam harinya, Bu, udah jam segini kok Siska belum pulang juga sih? Bapak khawatir loh Bu, Bapak cari langsung aja apa ya? Iya nih Pak, padahal udah Ibu teleponin dari tadi, tapi nggak diangkat-angkat. Ibu juga khawatir tahu Pak. Yolah, Ibu juga ikut nyari. Waalaikumsalam, alhamdulillah nak kamu udah pulang juga. Kamu dari mana aja loh? Bapak dan Ibu khawatir banget nih. Iya nak, dan juga kenapa coba HP kamu nggak bisa dihubungi? Kamu tuh ya bener-bener. Dan juga kenapa coba HP kamu nggak bisa dihubungi? Kamu tuh ya bener-bener. Duh, Bapak sama Ibu kok cerewet banget sih. Minggir aku mau lewat. Astagfirullahaladzim nak kamu mabuk ya? Kamu ini ya Siska, dibiarin kok malah makin ngelunjak. Ibu jahat banget sih, sampai tega nampar Siska. Siska anak Ibu loh Bu. Nak, Ibu tuh ya capek sama kelakuan kamu selama ini. Bu ya kamu berubah nak. Kamu loh bukan anak kecil lagi. Nak, Bapak bukannya mau belain Ibu, tapi yang dibilang Ibu itu bener banget. Di umur segini kamu tuh harusnya udah tahu dan paham mana yang boleh dan gak boleh. Bodoh lah, aku gak peduli. Aku mau ke kamar dulu. Aku capek. Nak, Bapak sama Ibu itu belum selesai ngomong ya. Tuh kan Pak, apa kata Ibu? Dia itu makin menjadi-jadi Pak. Bapak sih gak pernah mau tegas. Bapak takut Bu, kalau Siska itu ditegasin dia malah berontak dan makin nakal. Ini nih yang bikin Ibu males ngomong sama Bapak. Pasti deh, ada aja jawabannya. Siska itu Pak gak bakal bisa berubah kalau dimanja terus sama Bapak. Udahlah, Ibu capek mau langsung tidur aja. sementara itu saat di kamar, Siska mendapat sebuah telepon dari temannya. Iya, halo. Ada apa Tio? Kok tumben nelpon? Sis, aku tuh sama teman-teman mau buat rencana baru lagi tahu. Wah, iya kah? Kalian ada rencana apa lagi nih? Aku diajak kan? Ya pastinya lah, makanya ini aku nelpon kamu. Jadi aku sama teman-teman yang lain tuh ketemu di tempat diskotik yang bagus banget. Tapi ya emang mahal sih. Tapi di sana juga bisa disewa loh. Wih, mantap-mantap. Boleh deh, ntar aku ikut. Tapi emangnya seberapa mahal sih? Gak mahal-mahal banget kok. Cuma ya emang setiap orang itu dari kita harus nyiapin uang 2 juta. Niatnya kita mau nyewa diskotik itu biar kita itu bisa puas pesta-pestanya. Hah? 2 juta? Kenapa sis? Kebanyakan ya? Kamu gak bisa ya? Bisa kok. Udah, kamu tenang aja. Kalau cuma segitu mah pasti ada. Mantap kalau begitu. Sampai ketemu besok ya. Aku patiin dulu teleponnya. Duh, dengan cara apa lagi ya aku bakal bisa dikasih uang 2 juta sama bapak dan ibu? Pak, Bu, Bapak, Ibu, kalian di mana toh? Ada apa toh nak? Tumben banget manggil ibu sama bapak barengan. Iya nak, ada apa toh? Katanya kamu ngambek. Ibu jangan gitu ntar Siska ngambek beneran gimana coba? Ya udah sih Pak, biarin aja kalau dia ngambek, biar dia berubah juga. Pak, Bu, kalian kok malah asik ngobrol berdua sih? Aku tuh mau minta uang loh. Astagfirullah, minta uang lagi? Mau buat apa toh nak? Kemarin kamu kan udah dikasih uang banyak sama bapak. Bener nak, kali ini buat apa lagi kamu minta uang? Ya buat main sama teman-teman Siska lah Pak, Bu, gak banyak kok, cuma 2 juta doang. Hah? 2 juta? Nah itu banyak banget loh.
udah ya, Bapak gak akan kasih kamu lagi kali ini. Nah, gitu dong, Pak. Makin lama kok makin menjadi-jadi sih kamu, Nak. Pokoknya kamu tuh ngertiin keadaan Bapak dan Ibu sekarang. Asal kamu tahu ya, Bapak itu kemarin abis dipecat dari kerjaan. Jadi mungkin bakal nganggur untuk sementara waktu sambil nyari kerja. Tuh Nak, dengerin apa kata ibumu. Keadaan ekonomi keluarga kita itu sekarang lagi tidak baik-baik aja. Jadi kamu walaupun gak bisa bantu, setidaknya jangan malah memperburuk suasana. Aku gak peduli ya. Pokoknya aku minta uang 2 juta sekarang juga. Atau aku bakal minum racun ini. Astagfirullahaladzim nak, kamu tuh jangan nekat gini dong. Bapak mohon jangan diminum itu racunnya. Ya ampun Siska, kamu ini udah keterlaluan banget ya. Tega-teganya loh kamu ngancem ibu sama bapak. Udahlah Pak, Bu, nggak usah kebanyakan ngomong. Kalian tuh kalau nggak mau ngasih uang Siska, ya udah, Siska bakal minum racun ini sekarang juga. Bu, gimana nih? Bapak nggak mau Bu, Siska sampai minum racun itu, nanti kalau dia kenapa-kenapa gimana coba? Iya Pak, Ibu juga khawatir. Tapi kalau kita kasih Siska uang 2 juta, nanti kita beli beras pakai apa Pak? Udahlah Bu, masalah beli beras dan kebutuhan gampang. Nanti Bapak bakal pinjam uang ke tetangga. Bapak gak mau Bu kalau anak semata wayang kita itu kenapa-kenapa. Ini nak uangnya, tapi kamu janji dulu ya, kamu gak akan berbuat senekat yang kayak kemarin itu. Bapak khawatir loh nak, takut kamu kenapa-kenapa. Wah, makasih banyak ya Pak. Udah Bapak tenang aja. Kalau aku udah dapat uangnya mah gak bakal kok aku minum racun ini. Ya udah kalau gitu, aku pergi sama teman-temanku dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan coba Pak anak kita bisa berubah? Kalau Bapak manjain terus kayak gini. Coba aja, tadi nggak usah Bapak kasih uangnya, tapi rebut aja itu racunnya. Tapi kan Bu, kita itu nggak tahu kalau kita itu melakukannya kayak gitu. Takutnya si Siska malah makin nekat. Siska pun kemudian bertemu dengan teman-temannya. Halo guys. Wih, ternyata diskotik yang kalian pilih bener-bener bagus. Siska, kamu lama banget dah datangnya. By the way, mana uangnya? Kita udah mau bayar duluan toh. Tadi buat nyewa, tadi aku talangin dulu loh. Iya nih, sorry agak lama, soalnya ada sedikit masalah di rumah. Walah, sans aja. Yuklah guys, kita minum-minum yang banyak dan pesta sepuasnya loh. Nah ini sih, tambah lagi minumnya biar makin mantap. Boleh. Duh, tapi kok kepalaku jadi pusing banget ya? Apa aku kebanyakan minum? Itu tuh biasa, kalau kebanyakan minum tuh efeknya ngefly, lebih strong gitu. Minum lagi nih, ayo kita lanjut pestanya biar makin meriah. Duh, pusingku makin gak ketahan. Mana perutku juga mau muntah. Siska, kok malah pingsan sih? Ya ampun guys, gimana nih? Apa kita bawa ke rumah sakit aja ya? Siska pun dibawa ke rumah sakit dan sejak saat itu Siska mengalami koma akibat over minum-minuman.